Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Berjumpa lagi dengan saya Fatimah Fahurian selaku tutor mata kuliah basis data, di mana hari ini merupakan slot keempat kita. Saya untuk men-share materi yang akan saya jabarkan. Lagi sedang proses, kita akan dulu. Kebetulan untuk ini sebenarnya yang hadir untuk web tidak ada ya, tidak apa-apa, saya rekam saja. Nanti teman-teman semua bisa melihat rekaman dari materi yang sudah saya sampaikan. Pada malam hari ini saya akan membahas tentang dasar-dasar organisasi berkas dan pengembangan aplikasi sistem basis data, di mana DBMS itu adalah perangkat lunak yang menangani semua pengaksesan database, di mana mempunyai fasilitas untuk membuat, mengakses, memanipulasi, dan memelihara basis data. Bahasa dalam DBMS yang pertama itu adalah Data Definition Language, yaitu hasil kompilasi dari perintah DDL adalah satu set dari tabel yang disimpan dalam file khusus disebut dengan data dictionary. Kemudian ada namanya Data Manipulation Language, yaitu bahasa yang diperbolehkan pemakai untuk akses atau memanipulasi data sebagai yang telah diorganisasikan sebelumnya dalam model data yang tepat. Secara dasar ada dua tipe DML atau Data Manipulation Language. Yang pertama itu adalah prosedural, yang kedua non-prosedural. Kalau prosedural ini pemakai untuk menspesifikasikan data apa yang dibutuhkan dan bagaimana untuk mendapatkannya. Contohnya itu misalnya DBS 3, POKBS. Sedangkan non-prosedural itu adalah yang membutuhkan pemakai untuk menspesifikasikan data apa yang dibutuhkan tanpa menspesifikasikan bagaimana untuk mendapatkannya. Contohnya itu ada SQL, QBE, dan lainnya. Fungsi dari DBMS yang pertama data definition, di mana DBMS harus dapat mengolah pendefinisian data. Yang kedua itu adalah data manipulation, di mana DBMS harus dapat menangani permintaan dari pemakai untuk mengakses data. Yang kedua itu adalah data security, integritas, dapat memeriksa security dan integrity dari DBA-nya. Kemudian ada data recovery atau concurrency, di mana DBMS harus dapat menangani kegagalan pengaksesan database. Yang kelima, data dictionary, DBMS harus menyediakan data dictionary. Kemudian yang keenam, performs, di mana DBMS harus menangani unjuk kerja dari semua fungsi seefisien mungkin. Komponen dari DBMS yang pertama ada query processor, ada database manager, kemudian ada file manager, keempat ada DML processor atau modul yang mengubah perintah DBML yang ditempelkan ke dalam program aplikasi. Yang kelima DDL compiler, yaitu merubah statement DDL menjadi kumpulan tabel atau file. Yang keempat itu ada dictionary manager, mengatur akses. Kemudian ini ada perbedaan dari tradisional file management atau FMS dengan database management system. Jadi tradisionalnya itu seperti apa? Kalau tradisional itu bersifat program oriented, sedangkan bersifat kaku atau tidak fleksibel, yang jadi kerangkapan data itu tidak terjamin keselarasan data. Terus sedangkan database management atau DBMS itu bersifat data oriented, bersifat luas, terus fleksibel, dan kerangkapan data serta keselarasan data dapat terkontrol. Di mana program oriented itu adalah susunan data di dalam file, didistribusi data
pada peralatan storage dan organisasinya dipilih sedemikian rupa sehingga program aplikasi dapat menggunakan secara optimal. Kemudian ada arsitektur sistem database, ada 3 tingkatan. Yang pertama internal level, yang kedua itu adalah conceptual level, yang ketiga itu adalah external level, di mana internal level itu dia struktur penyimpanan basis data secara fisik dan di organisasi file yang digunakan, sedangkan konseptual itu adalah secara menyeluruh, sedangkan external level itu menerapkan view di basis data. Ini adalah contoh dari arsitektur sistem database, bisa dilihat sama teman-teman, ada DBMS, ada di mana tabung-tabungnya itu berupa penyimpan database-nya. Kemudian data independen, sedangkan data independen merupakan salah satu kelebihan sistem database di mana DBA dapat merubah struktur storage dan strategi akses dalam pengembangan sistem database tanpa mengganggu program-program aplikasi yang sudah ada. Kemudian ini 2 tingkatan data independen, bisa dilihat sama teman-teman. Yang pertama physical, yang kedua logical. Kemudian urutan plus dalam DBMS, ketika aplikasi mengakses record, yang pertama aplikasi memanggil DBMS untuk membaca record, yang kedua DBMS memperoleh skema aplikasi dan mencocokkan, yang ketiga DBMS memperoleh skema dan menentukan tipe data logik data, yang keempat DBMS mengakses deskripsi fisik dan menentukan record yang dibaca. Yang kelima, DBMS memberikan instruksi kepada OS untuk membaca. Yang keenam, OS berinteraksi dengan secondary memory. Kemudian yang ketujuh, data ditransfer dan dari secondary memory ke buffer system. Dari buffer, data dibandingkan secara subskema dan skema, kemudian DBMS mentransfer data yang sesuai dengan subskema dan skema. Kemudian DBMS menyampaikan informasi status ke aplikasi termasuk indikasi error apabila terjadi. Kemudian aplikasi dapat beroperasi dengan data dalam area kerja. Konsep sistem berkas yang pertama itu adalah pengelolaan data dalam jumlah besar membutuhkan effort lebih atau penyimpanan lebih. Biasanya itu harus dapat diakses oleh multi-user, selalu tersedia setiap saat, dibutuhkan untuk pemrosesan, kemudian waktu pengaksesan relatif cepat, dan tersimpan dalam media penyimpanan sekunder. Konsep sistem berkas yaitu sistem berkas adalah sistem penyimpanan, pengorganisasian, pengelolaan data pada alat penyimpanan eksternal dengan menggunakan teknik organisasi data tertentu. Kemudian yang lebih spesifiknya sistem berkas berkaitan dengan bagaimana cara melakukan insert data. Adapun klasifikasi dari data-data, yang pertama itu ada data tetap, di mana kelompok data yang tidak mengalami perubahan, sedangkan data tidak tetap itu contohnya kelompok yang secara rutin mengalami perubahan. Kalau data tetap itu contohnya data pribadi mahasiswa itu nggak berubah, kecuali paling alamat tempat tinggalnya atau nomor HP yang berubah, yang lainnya sama. Sedangkan data tidak tetap itu yang bisa berubah contohnya itu kayak fungsi KRS, karena setiap semester kan mahasiswa ngambil mata kuliahnya berbeda-beda. Yang ketiga itu adalah data yang bertambah menurut waktu, contohnya itu akumulasi atau penambahan, contohnya itu data transkrip mahasiswa dari semester 1 sampai dengan semester terakhir, maka jadilah transkrip. Kemudian representasi data, yang pertama itu ada logik penggambaran data di level konseptual, data dengan metode objek, model semantik, dan lain-lain. Yang kedua itu fisik, menggambarkan data di level fisik, bagaimana data direpresentasikan dalam media penyimpanan. Ini adalah definisinya, di mana pengelolaan keseluruhan data yang memiliki kualitas besar dan tersimpan dalam basis data itu disebut dengan database yang dalam gambarannya. Definisi dari file yaitu sekumpulan record yang berisi elemen-elemen data
digunakan untuk menyimpan kumpulan data yang sama. Terus ada karakteristik data yang tersimpan dalam bentuk file. Itu yang pertama ada persistence, yang kedua shareability, dan yang ketiga itu ada size. Itu berukuran dengan data relatif lebih besar. Contoh dari definisi file itu ada viral file. Ini tersusun dari beberapa file, ada susunannya di belakangnya bisa dilihat di gambar. Definisi record. Record adalah sekumpulan file atau item yang saling berhubungan untuk mempresentasikan suatu elemen data. Ini ada di gambar 2, bisa dilihat nanti. Sedangkan biasanya berisi nilai dasar atau basic value, terus atribut yang berisi suatu item data tertentu. Ini adalah contohnya. Yang pertama field ada misal name, tipe datanya string, domainnya misalnya person name, kemudian example-nya contohnya John. Macam-macam file. Yang pertama ada master file, itu disebut dengan file induk. Yang kedua itu ada transactional file, yaitu file transaksi. Yang ketiga report file, yaitu file laporan. Yang keempat ada work file, yaitu file kerja. Ada program file, itu file program. Kemudian ada text file, itu teks ya. Kemudian dump file, itu file tampungan. Kemudian ada library file, yaitu file pustakanya. Ini adalah file induk, yaitu master file, merupakan file yang digunakan untuk menyimpan data dari sistem informasi tertentu secara lengkap dan dipelihara secara teratur. Biasanya berisi data uang atau relatif tetap, UO. Kemudian ada file induk selalu mempengaruhi melalui file transaksi di dalamnya. Kemudian contoh master file itu ada viral master, customer master, personal master, dan inventory master. Ada dua jenis master file. Yang pertama ada reference master file dengan dynamic master file. Ini bisa dilihat. Contohnya itu kalau reference itu contohnya itu berkas pelanggan, sedangkan dinamik itu berkas stok barang. File transaksi, file yang berisi informasi yang digunakan untuk memperbarui file induk. Dalam suatu periode tertentu dilakukan reorganisasi file untuk yang melibatkan file transaksi dan menghasilkan file induk yang baru. Contohnya itu untuk mengupdate, biasanya ada record yang harus diubah. File laporan itu adalah file yang berisi data yang dibuat untuk laporan keperluan user. File tersebut dapat dicetak pada printer. Ini ada work file, itu adalah file kerja, merupakan file sementara dalam sistem. Kemudian ada program file, yaitu file yang berisi instruksi untuk memproses data. Biasanya itu kayak contohnya ada COBOL, Fortran, Basic, dan lainnya. Text file itu adalah file teks, yaitu file yang berisi input dari alfanumerik dan grafik. Kemudian dump file, yaitu file tampung, adalah file yang digunakan untuk tujuan pengaman atau security, biasanya berisi mencatat, kemudian tentang kegiatan pengupdatean, dan lainnya. Library file itu ada file pustaka, adalah file yang digunakan untuk menyimpan program aplikasi, program utilitas, dan program lainnya. File history itu file yang menyimpan data yang telah disimpan dalam suatu periode waktu tertentu dalam waktu lampau, biasanya digunakan untuk menyusun laporan statis. Macam-macam file. Yang pertama file sequential adalah basic data yang satu dengan yang lainnya diakses berurutan. Ada file random, yaitu urutan logik data yang berurutan belum tentu disimpan secara berurutan fisik. Ini adalah gambarnya. Di sini ada gambar sistem flow-nya, diagram dari suatu sistem penggajian sementara. Di mana ini ada database, ada viral information-nya. Kemudian ada model akses file. Yang pertama model akses file yang pertama input, output, ada input dan output. Input file adalah file yang hanya dapat dibaca dengan program. Contohnya itu ada transaction file,
merupakan input file untuk mengupdate program. Yang kedua, program file dari source code merupakan input file pada program compiler. Kemudian sedangkan output file yaitu file yang hanya dapat ditulis oleh sebuah program atau file yang dibuat dengan program. Contohnya itu ada report file merupakan output dari program yang mengupdate master file. Kemudian program file yang merupakan object code. Sedangkan input dan output file itu adalah file yang dapat dibaca dari dan ditulis selama eksekusi program. Contohnya itu ada master file berkas induk, kemudian work file-nya itu dengan short programnya atau berkas kerjanya. Untuk tugas 3 ini, saya mengingatkan mahasiswa untuk mengerjakan tugas 1, 2, dan 3, karena sesuai dengan kesepakatan dari KUT-nya bahwa mahasiswa wajib mengumpulkan tugas 1, 2, dan 3, di mana apabila salah satu tugas tidak dikumpulkan, maka nilai terancam tidak lulus. Untuk tugas 3 ini, di mana mahasiswa melakukan praktikum transaksi, kemudian mahasiswa melakukan praktikum basis data terdistribusi, di mana mahasiswa wajib membuat pelaporan dan penilaiannya yang terdiri dari pengadaan identitas mahasiswa, langkah-langkah prakteknya, kemudian hasil praktek yang dilakukannya, kemudian kata-kata penutup dari mahasiswa. Untuk batas pengumpulan tugas 1, 2, dan 3 itu ada pada hari Senin, 15 Juni 2026 pukul 23.59 atau pukul jam 12 kurang. Jadi jangan sampai tidak mengerjakan tugas ya. Sorry. Untuk penilaian tugas 3 ini ada banyak. Ada yang mahasiswa, saya akan menjabarkan sedikit untuk ini karena mengumpulkan tugas 3 ini belum melakukan melalui ini mana sebenarnya ini adalah penilaian tugas 3 ini agak kompleks, di mana dari kantor identitas itu kita harus wajib nilainya, kemudian praktikum transaksi basis datanya, praktikum transaksi pada basis data, apakah mahasiswa menjelaskan atau tidak, kemudian praktikum basis data terdistribusinya, simulasi comment statement-nya, buat atau tidak mahasiswanya, kemudian praktikum terdistribusi simulasi rollback-nya, mahasiswa melakukannya mahasiswa melakukannya atau tidak, kemudian ada simulasi trigger-nya, kemudian ada praktikum basis data terdistribusi berdasarkan kasus sesuai dengan panduan yang menjadi materi praktikum basis data terdistribusi. Kemudian ada praktikum basis data terdistribusi konfigurasi pada komputer 1 atau Windows, di mana biasanya mahasiswa konfigurasi pada komputer 1 Ubuntu, banyak mahasiswa tidak melakukannya, padahal sebenarnya ini ada nilainya. Jadi mohon maaf sekali apabila nilai yang kalian dapatkan tidak secara optimal atau tidak 100%. Karena ada di sini ada konfigurasi Ubuntu-nya, kemudian perubahan basis data dari komputer 1, kemudian lihat hasilnya pada komputer basis data 2 di Ubuntu-nya, kemudian ada praktikum basis data Ubuntu, kemudian lihat lagi pada praktikum komputer 1 Windows 10-nya. Jadi banyak kendala itu mahasiswa sebenarnya tidak melakukan simulasi atau pemanggilan atau melihat pengerjaan tugasnya dari Windows ke Ubuntu-nya, sedangkan itu ada perintahnya dan ada penilaiannya. Jadi untuk tugas 3 ini banyak mahasiswa, ada sekitar yang mengumpulkan itu baru 8 mahasiswa, dan dari 8 mahasiswa itu nilainya belum ada yang saya keluarkan 100 poin karena belum secara optimal pengerjaannya. Kebanyakan yang terkendala di pelaksanaan atau pemanggilan basis datanya pada Linux Ubuntu-nya. Sepertinya biasanya itu banyak kendala ya, seperti spek komputer atau laptop yang tidak memadai, atau memang kita memang tidak pernah menggunakan Linux tersebut. Jadi
mungkin akan mengalami kendala dalam pemanggilan database atau import dan ekspor dari database. Dengan kata lain, kita dalam melakukan praktek di tugas 3 ini, kita harus menggunakan 2 sistem operasi, yaitu Windows dan Linux. Oke, demikianlah perkuliahan kita pada malam hari ini atau tugas kita pada malam hari ini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.